Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kekuatan, kesehatan, hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau sama-sama belajar firman Allah. Sucikan, kuduskan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Tunjukkan Jalan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud pada waktu itu ia ada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dengan sangat jelas ia mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan. Firman Allah berkata, sengsara dan miskin adalah satu fakta yang harus dan sedang ia hadapi pada saat itu. Dan di tengah-tengah keterpurukannya inilah Daud datang kepada Tuhan dan menaikkan permohonannya. Dalam doanya dia berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu bagiku. Daud memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya kepada Daud. Artinya apa? Dia rindu agar Tuhan ada di depannya. Daud rindu supaya Tuhan ini berjalan di depannya, menjadi pemimpin bagi dia, menunjukkan jalan bagi dia, mengarahkan jalan bagi dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang penunjuk jalan, ya tentunya tidak berada di belakang, melainkan di depan. Inilah yang Daud rindukan, supaya Tuhan menjadi penunjuk jalan baginya, sehingga Tuhan ada di depan dan Daud ada di belakangnya. Tugasnya adalah mengikuti dan mengikuti setiap arahan, setiap langkah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama belajar, ya. Kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai panutan di dalam hidup ini, sehingga kemanapun Tuhan akan membawa kita, tugas kita hanya satu, yaitu ikut, dan ikut. Terkadang mungkin Tuhan membawa kita melewati jalan yang berkelok-kelok, atau mungkin melewati lembah, melewati gunung, melewati jalan yang terjal. Tapi ingat, sebagai pengikut Kristus, tugas kita hanya ikut, dan ikut. Jangan pernah kita keluar dari setiap jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Daud memohon agar Tuhan menunjukkan jalannya baginya di tengah-tengah keterpurukan yang ia alami. Dan ini adalah wujud atau bentuk dari kebergantungan Daud kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud menyadari ia tidak mempunyai kemampuan apapun. Ia sungguh tidak berdaya, ia sungguh tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisi yang ia alami pada saat itu. Namun satu hal yang ia pahami, Tuhan tempatnya bergantung dan tidak ada yang lain. Mungkin hari-hari ini kita seolah-olah ada di persimpangan jalan, dalam tanda kutip. Kita bingung, kita ragu. Bahkan mungkin kita tidak tahu kita ini hendak melangkah kemana, kita hendak memutuskan apa, kita hendak berbuat seperti apa. Sebagaimana doa Daud, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, biarlah ini juga menjadi doa saya dan saudara. Sadari bahwa Tuhan harus ada di depan kita dan kita di belakang. Tugas kita mengikuti, dan mengikuti tujuannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan tetaplah bergantung hanya kepada Tuhan saja.
Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menempatkan Engkau di depan kami, menjadi penunjuk jalan bagi kami, dan tugas kami adalah mengikuti arahan-Mu. Dan Tuhan, kami mau belajar untuk terus bergantung kepadamu, berharap kepadamu Tuhan. Sehingga kehendak Allah itu jadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, di sepanjang hari ini kembali kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami supaya Tuhan kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Tuhan berkati segala hal yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini. Bawa hidup kami untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, kami boleh menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.